Aku mau bikin ini dulu, aku mau ini dulu, ngambil buah buat nanti suamiku pulang. Soalnya kalau misalkan dingin, suamiku tuh nggak suka. Jadi biasanya buahnya diademin dulu, dikeluarin dulu, baru dikupas, terus suamiku baru mau makan. Aku taruh di sini dulu kali ya. Nanti kita ngobrol ya teman-teman. Aku mau ngobrol sama teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, perkenalkan namaku Sobah. Jadi aku seorang bidan yang biasa sharing tentang serba-serbi masalah kebidanan, entah bidan praktek mandiri dan lain-lain lah. Tapi untuk setahun ini, alhamdulillah aku udah memilih untuk pensiun dini ya teman-teman dari praktek mandiri. Jadi aku resign dan aku tutup dan aku mulai menjalani kehidupan seperti ibu rumah tangga yang lain gitu ya. Dan aku sekarang lebih lebih menikmati hidup sebagai ibu dan dari 2 anakku ya, teman-teman. Alhamdulillah aku itu udah mulai aktif bikin konten lagi, aku udah mulai aktif, mmm, di YouTube lagi karena support dari temen-temen, dari keluarga gitu, yang tadinya konten aku ini udah nggak nggak inilah, nggak seaktif dulu. Kalaupun misalkan mau konten tuh biasanya aku bikin ya 2 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Cuman pas kemarin itu dapat email dari YouTube, jadi email kayak surat peringatan gitu ya, untuk biar aku aktif lagi dan teman-teman dekat, terus keluarga itu ada yang nyaranin, "Eh, aktif lagi dong," gitu. Jadi aku, oh ya udah, aku mulai membagikan aktivitasku setelah aku memilih untuk pensiun dini dari bidan praktek mandiri ya, teman-teman. Tadinya aku tuh udah mau off juga. Jadi awalnya tuh aku dari memutuskan untuk pensiun dini itu aku benar-benar fokus ke anak, rumah, kayak gitu loh. Dan aku berpikir waktu itu, apa ya yang mau aku sharing di channel YouTube-ku ini. Kan aku ya biasalah sebagai ibu rumah tangga full kayak gitu. Jadi aku mikirnya tadinya, apa ya yang spesial dari aku gitu loh. Kayaknya nggak ada, makanya aku tuh udah hampir setahun ini nggak bikin konten gitu. Karena ngerasa, ah nggak ada yang spesial, ah biasa aja gitu. Tapi semenjak aku membulatkan tekad, terus niatku udah aku kumpulin untuk membuat konten lagi, terus aku berpikir sejenak ya teman-teman, apa ya mau bikin konten apa. Ternyata alhamdulillah malah aku jadi dapat banyak inspirasi gitu. Contohnya aku kan setelah setelah resign ya, setelah tutup dari bidan praktek itu, aku melakukan kegiatan yang menjadi passion aku. Aku melakukan kegiatan yang bikin aku tuh ya seneng, terus hobi aku, ya contohnya aku membuka kelas bermain untuk anak-anak ya teman-teman, aku tuh suka anak-anak, jadi aku membuka kelas bermain dan kegiatan itu tuh bikin aku seneng gitu. Makanya pas aku mulai bikin konten, aku mikirnya, apa aku sharing aja ya tentang bagaimana aku membuka kelas bermain kayak gitu, terus apa aku sharing juga ya tentang kehidupanku yang sekarang setelah aku memutuskan untuk pensiun dini gitu, tutup praktekku secara permanen gitu. Awalnya juga aku mikirnya udah jauh-jauh hari ya, mikirnya kalau misalkan aku nggak praktek,
"Aku gimana ya?" Kayak gitu, "Apa yang terjadi dengan aku?" Gitu. Tapi ternyata setelah aku nggak praktek, hidupku nggak apa-apa, baik-baik aja, nyaman-nyaman aja. Malah aku sekarang waktunya lebih banyak bisa aku luangkan untuk anak, dari anak pertama dan kedua, misalkan mereka butuh aku, misalkan contohnya di sekolah, kegiatan sekolah, aku selalu bisa datang. Dan anakku yang kedua yang masih kecil, full aku ajarin untuk latihan motorik, sensoriknya, segala macam, alhamdulillah aku bisa. Makanya aku, oh ya aku mau berbagilah sama teman-teman tentang kegiatan aku setelah aku memutuskan untuk tidak buka praktek lagi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman, mmm, penasaran kenapa dan segala macam, udah aku bikinin videonya. Sebelum video ini aku udah cerita kenapa aku memutuskan untuk berhenti menjadi bidan praktek mandiri. Cuman singkatnya aja ya teman-teman, kenapa aku berhenti dan memutuskan untuk tidak praktek lagi, karena pemasukan dari awal dari aku hamil, aku hiperemesis, jadi klinikku itu tidak dikelola dengan baik, terus di samping itu pas banget Covid ya, Covid itu lagi merajalela dengan hebatnya gitu, yang akhirnya ada penurunan pasien, otomatis ada penurunan pendapatan, dan pendapatan di klinikku itu tidak bisa meng-cover biaya operasional klinik, di antaranya ya tempat, alat, karyawan, segala macem, kurang lebih selama setahun belakangan. Akhirnya setelah itu ya udah, intinya karena memang pemasukannya tidak bisa meng-cover semua biaya operasional, ya mendingan aku berhenti aja daripada aku dipaksain, tapi aku nggak bisa terjun langsung karena aku kan kesehatanku menurun ya, karena aku hiperemesisnya parah gitu. Aku harus bed rest, aku harus istirahat, aku harus menyehatkan diriku dan bayiku gitu. Ya udah aku memutuskan untuk berhenti. Toh aku tuh udah jauh-jauh hari sebelum memutuskan untuk tidak praktek lagi, aku udah bilang sama suami, sama orang tua, alhamdulillah orang-orang terdekatku yang tahu tentang keadaanku ya mensupport aja, karena memang aku tuh keadaannya kayak gitu gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalkan kalian tahu ya, aku ya hiperemesisnya di grade 2 loh, hiperemesis grade 2. Jadi aku nggak bisa beraktivitas, udah nggak bisa beraktivitas waktu itu, gitu. Dan aku lebih memilih untuk fokus ke diriku dan bayiku waktu itu. Jadi aku tidak memikirkan untuk karir. Insya Allah rezeki itu selalu ada gitu, walaupun kita mau praktek, mau enggak, insya Allah rezeki akan selalu ada, selalu mengalir gitu loh teman-teman. Aku nggak perlu takut sih masalah itu. Yang penting suamiku berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab buat aku dan anak-anak, ya itu udah cukup sih buat aku gitu. Dan pengalaman-pengalaman aku dulu di dunia kebidanan dari mulai aku kuliah, sampai aku kerja dan lain-lain, insya Allah nanti terus akan aku share, soalnya itu kan ilmu ya teman-teman, kalau ilmu tidak di-share itu menurut aku sayang sih. Tidak praktek bukan berarti aku tidak bisa untuk share ilmu. Insya Allah aku selalu share ilmu di channel YouTube-ku ini. Aku ingin channel YouTube-ku ini selalu berkembang, selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen sharing ke aku, silahkan bisa DM di IG aku, di Sobah75. Aku tuh baca kok setiap DM kalian yang masuk, cuman kadang
Kalau misalkan aku belum sempet bales, ya aku biasanya baca tapi aku tutup lagi, tapi nanti kalau waktu senggang insya Allah aku bales gitu. Ya temen-temen, kita sharing-sharing ya, nggak apa-apa kan? Ya aku biasanya kalau praktek tuh dari sore ya sampai maghrib itu aku full di tempat praktek. Nah sekarang setelah aku nggak praktek lagi ya aku sore, aku di rumah menikmati waktu sama anak. Biasanya yang kecil tuh suka jalan-jalan kalau sore mintanya jalan-jalan, keluar keluar rumah gitu, ke taman atau kemana biasanya minta jalan-jalan gitu, ya udah aku temenin gitu. Terus kalau yang besar tuh biasanya jam 4 tuh baru pulang sekolah ya alhamdulillah aku bisa selalu jemput dia gitu. Biasanya ayahnya yang nganterin kalau pagi-pagi, kalau bagian jemput tuh aku sendiri. Terus kalau kegiatan sekolah, ada kegiatan sekolah dan segala macamnya, kayak tadi ada kegiatan di sekolah yang mengharapkan kedatangan orang tua murid, alhamdulillah aku bisa datang. Jadi ya gitulah, dan anakku yang pertama kan ada kegiatan berenang segala macam, ya alhamdulillah aku bisa nganter langsung dan itu menurut aku itu membuat aku itu ada rasa kepuasan tersendiri kalau aku bisa mendampingi tumbuh kembang anak-anak gitu, teman-teman. Beli apa? Aku baru teman-teman, karena ini udah waktunya udah maghrib ya, jadi aku sudahi dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan aku mohon doa dari kalian semua, aku juga mohon dipahami, aku cuman mohon di-support aja, mohon dipahami, mohon di-support, mohon dihargai segala keputusan yang aku pilih ya teman-teman, karena hidup itu punya banyak pilihan dan ini adalah pilihanku sendiri. Aku memilih untuk menjadi IRT full di rumah, jadi tolong dihargai ya teman-teman semua. Mungkin ada yang berbeda pendapat sama aku, tapi perbedaan pendapat ini semoga tidak akan memutuskan tali silaturahmi antara aku dan kamu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe. Ya, tuh kan digeser.